Kok bisa ya Felix Yao dan antek-anteknya ngetawain Prabowo jadi juru damai? Pak Prabowo ingin mendamaikan US dan Iran. Konsepnya gimana nih Pak? Konsepnya gimana nih? Jadi kan mediator itu kan kayak mendamaikan ya. Apa konsepnya Pak Prabowo mau buat board of peace lagi nih untuk mendamaikan antara US dan Iran? Beberapa waktu terakhir ramai soal ide Indonesia termasuk Presiden Prabowo ingin mengambil peran sebagai penengah konflik dunia antara Iran, Amerika, Israel. Emang ada yang memuji, tapi nggak sedikit juga yang meragukan bahkan menertawakan, termasuk si Felix Yao ini. Jadi sebenarnya langkah Indonesia jadi juru damai ini tepat atau justru keliru? Mari kita bahas. Kalau kita melihat perspektif sejarah, ide ini justru bukan hal baru, Lex. Indonesia sejak dulu punya tradisi hadir sebagai penengah. Di masa lalu, Indonesia aktif membela Bosnia di forum internasional. Soeharto datang ke Bosnia tanpa rompi anti peluru. Di era SBY, Indonesia mendorong diplomasi damai di berbagai konflik regional dan dunia Islam. Bahkan di era Jokowi, kita melihat langsung Presiden datang ke Kiev dan Moskow saat perang Rusia-Ukraina membawa pesan perdamaian. Sekarang di era Prabowo, semangat itu muncul lagi. Artinya ada kesinambungan. Indonesia nggak pernah nyaman jadi penonton konflik global, Lex. Kedua nih, Lex. Ini sejalan dengan politik luar negeri kita. Bebas aktif. Bebas artinya nggak terikat dengan blok manapun. Aktif artinya ikut menciptakan perdamaian dunia itu sendiri. Jadi kalau Indonesia bicara dengan semua pihak, baik Iran, Amerika, ataupun Israel, itu bukan pelin-pelan. Itu memang desain diplomasi kita sejak awal. Ketiga nih, ini juga manifestasi nyata dari politik non-blok. Indonesia nggak gabung blok barat, Indonesia juga nggak gabung blok timur. Tapi berdiri di tengah-tengah, jadi bridge, jadi jembatan. Dan dunia yang makin terbelah seperti sekarang, posisi seperti ini justru makin langka. Dan keempat yang paling penting, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu disebutkan, ikut menciptakan perdamaian dunia. Jangan lupa itu. Itu adalah amanat dari Undang-Undang Dasar kita. Masa Anda nggak paham sih? Jadi menurut gue secara pribadi ya, ide Indonesia mengambil peran sebagai penengah itu bukan sesuatu yang aneh, tapi justru kelanjutan dari jati diri diplomasi kita sejak dulu. Kalau kita bicara, oh tapi kan itu agak sulit. Ya, nggak ada sesuatu yang nggak bisa kita lihat hasilnya sebelum kita mencoba, bos. Gitulah kira-kira. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow.